there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di keadaan yang sehat walafiat ini. Perkenalkan, nama saya Divya Rina Fasya dengan NPM 20021500223. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Materi pertama yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut menentukan kebijakan dan memilih kepemimpinan di dalam suatu negara. Nah, dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung, namun terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi tersebut, yaitu musyawarah atau biasanya disebut dengan syura, keadilan, persamaan hak, serta tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Artinya, Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diambil melalui musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Namun, demokrasi dalam Islam tetap memiliki batas, yaitu segala keputusan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu materi tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang pemimpin tidak hanya memiliki kekuasaan tetapi juga berkewajiban melayani, melindungi, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang-orang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya, baik sebagai pemimpin, keluarga, organisasi, maupun masyarakat, memiliki pertanggungjawaban di atas kepemimpinannya. Adapun sifat-sifat pemimpin menurut Islam antara lain yaitu jujur atau sidik. Selanjutnya ada dapat dipercaya yaitu amanah, menyampaikan kebenaran, publik, cerdas, fatanah, bersikap adil, dan bertanggung jawab. Contoh kepemimpinan Rasulullah SAW adalah selalu mengutamakan kepentingan umatnya, bermusyawarah dengan para sahabat, dan bersikap adil kepada siapapun. Yang ketiga ada penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dalam Islam, hukum bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekayaan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah yang disampaikan kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Adapun prinsip-prinsip yang menegakkan hukum dalam Islam meliputi keadilan, kejujuran, persamaan di hadapan hukum, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dengan demikian, hukum harus ditegaskan secara objektif agar tercipta
kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan damai. Baik, tak terasa sudah sampai kepada akhir perbincangan kita di video kali ini. Kesimpulannya adalah menjelaskan bahwa demokrasi dalam Islam dilandasi oleh musyawarah dan keadilan. Kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan tanggung jawab. Sedangkan penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kedudukan seseorang. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan oleh saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.